Selamat bertemu kembali dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara tanah, air, dan tanaman. Pertama, kita lihat sifat fisik dari tanah. Nah, komponen tanah terdiri dari matriks tanah dan pori-pori tanah. Ya. Dari gambar ini kita bisa melihat ada matriks tanah, di mana di situ terdapat padatan tanah, bahan-bahan padat dari tanah, lalu ada air tanah, dan ada udara di tanah. Nah, akar tanaman adalah menembus pada ruang-ruang antara padatan tanah. Nah, kalau kita lihat profil tanahnya, maka kita bisa melihat ada beberapa lapisan tanah. Dari gambar ini foto asli, ini secara diagram ada lapisan olah atas. Ini adalah bagian tanah teratas, biasanya 30 atau 40 cm. Itu biasanya diolah oleh para petani. Lalu lapisan olah dalam. Nah, ini tempat akar itu terus turun, selain di lapisan olah. Nah, lalu lapisan tanah bawah. Ini akar mulai sedikit yang bisa sampai ke lapisan tanah bawah. Dan paling dalam itu adalah batuan induk. Nah, batuan induk itu biasanya tidak mampu ditembus oleh akar tanaman atau pohon misalnya. Nah, ada hubungan antar komponen tanah itu sendiri. Jadi kalau kita lihat satu blok tanah itu, maka lihat terdiri dari 4 komponen. Di sini di lingkaran ini kita bisa melihat ada 25% udara, air, lalu 25% water atau air, ini udara, air, lalu 45%-nya itu mineral tanah, dan sedikit ada mikroorganisme atau bahan-bahan organik. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, di sini sebenarnya ada 3 lapisan, udara, lalu air atau water, dan padatan atau solid itu paling banyak biasanya. Nah, bagaimana hubungan antara komponen tanah tadi, udara, air, dan padatan? Nah, ini kalau kita lihat profil tanah seperti ini, kita bisa melihat hubungan antar udara, air, dan padatan. Dengan kita melihat parameter atau ukurannya. Yang pertama misalnya kadar airnya, massa berapa, kadar airnya volume berapa, berat jenis padatan, berat jenis air, berat isi tanah, porositas tanah, rasio ruangan, derajat kejenuhan, porositas terisi udara. Jadi ini semuanya bisa diukur. Lebih jauh kita lihat bagaimana tekstur tanah. Sebetulnya tanah itu mengandung partikel-partikel atau terdiri dari partikel-partikel yang memiliki ukuran diameter, atau panjang diameternya itu berbeda-beda. Misalnya pasir itu 50 hingga 2000 mikrometer,
1 mikrometer itu sama dengan 1/1000 milimeter. Ya, bentuk dasar dari pasir adalah kubus atau bola. Lalu debu itu 2-50 mikrometer kubus atau bola. Kemudian liat, partikel liat kurang dari 2 mikrometer, biasanya bentuknya lempeng. Tekstur tanah adalah sifat berat atau ringannya tanah apabila diolah, yang ditentukan oleh banyaknya partikel pasir, debu, atau liat dalam tanah tersebut. Nah, semakin banyak debu, semakin banyak liat, biasanya makin berat tanah itu. Komposisi atau persen massa dari partikel pasir, debu, dan liat yang menyusun tanah itu juga menentukan tekstur tanah. Nah, sifat-sifat tanah berdasarkan tekstur ini, jika dirasakan maka pasir kasar, debu licin, liat halus. Jika diolah, pasir itu ringan, sedang, berat. Jika diberi air, pasir mudah kering, debu lembab, liat itu tetap basah. Aliran air cepat meresap, sedang, lambat, atau tergenang. Kelekatan pasir tidak melekat, debu agak lekat, sangat lekat. Jika kering lepas, agak lekat, keras, dan lekat. Jadi di sini sifat-sifat dari masing-masing partikel itu berbeda-beda dari berbagai indikator ini. Nah, ini ada segitiga yang menunjukkan berbagai macam komposisi atau campuran dari partikel-partikel tadi, yang menunjukkan adanya kelas-kelas dari tekstur tanah ya. Ini lempung, pasir, debu. Nah, ini kalau dicampur-campur, komposisinya menentukan jenis atau kelas dari tekstur tanah. Clay, loam, silty clay, dan seterusnya. Nah, struktur tanah itu susunan partikel tanah primer menjadi gumpalan yang disebut agregat. Ya, jadi di sini partikel tanah, nah ini membentuk agregat ya. Agregat di sini sudah tidak murni, bercampur dengan fertilizer, pupuk, bahan-bahan organik, dan ini soil partikel yang hitam. Nah, kalau soil agregat ini membentuk atau sekumpulan dari soil agregat disebut soil structure. Nah, di agregat membentuk tanah. Nah, struktur tanah di sini ada yang remah atau granular, ini seperti ini. Gumpal atau blocky, lebih kasar. Yang tajam atau prismatik, nah lebih kasar lagi. Yang membulat atau kolumnar, lempeng atau plat, butir tunggal atau single grain. Nah, jadi strukturnya macam-macam. Ini ada struktur granular, remah, itu seperti ini fotonya. Struktur prismatik itu bisa kita lihat seperti tiang-tiang ya. Lalu struktur lempeng ya. Nah, jumlah air dalam tanah disebut kadar air tanah. Jadi kalau volume air 150 mm itu akan sama dengan 0,150 meter kali 1 meter kali 1 meter sama dengan 0,150 meter kubik ya. Ini dijadikan meter. Nah, kalau volume tanah ini 1 meter persegi, maka jika tanah semula dalam keadaan kering ya, lalu kita beri air 150 ya, 150 mm, maka kadar air tanah sekarang menjadi berapa? Yaitu 0,150 meter ini tadi dibagi dengan volume tanah yang kita beri, yaitu 1 meter persegi sama dengan 0,15 meter kubik atau 15% volume ya, jadi 15%.
Nah, perhitungan air dalam tanah. Ini berat isi tanah, berat jenis padatan, porositas tanah, kadar air massa, kadar air volume, tebal atau tinggi air, dan seterusnya. Ini perhitungan dasarnya. Lalu aliran air ke dalam tanah. Nah, ini aliran air ke dalam tanah itu disebut infiltrasi, yaitu masuknya air ke dalam tanah. Jadi kalau ini ada segelas tanah, kita beri air. Nah, ini bisa kita lihat perbedaannya. Kalau sand itu pasir, clay itu tanah liat. Nah, maka setelah 1 jam yang pasir itu airnya semua masuk ke dalam tanah, jadi infiltrasinya 100%, sedangkan clay atau lempung atau tanah liat tadi beberapa air masih menggenang di atas, jadi tidak semua terinfiltrasi. Nah, mengukur kecepatan masuknya air ke dalam tanah itu disebut laju infiltrasi. Jadi laju infiltrasi kita ukur dengan penggaris seperti ini, alatnya seperti ini. Jadi ini laju infiltrasi dinyatakan dengan satuan panjang per waktu, cm per menit, atau cm per jam, atau cm per hari. Jadi kalau ini genangan 15 mm, after 1 hour, 1 jam, setelah 1 jam habis airnya, artinya di sini ya semuanya terserap ya 100%. Nah, ini lajunya terserapnya bisa diukur tadi itu, per menitnya berapa senti. Nah, ini ada beberapa kategori infiltrasi berdasarkan kecepatannya, ini cm per jam ya. Ada yang sangat lambat, kalau kurang dari 0,1, lambat, agak lambat, sedang, agak cepat, sangat cepat, lebih dari 25 cm per jam. Jadi kalau kelas yang pertama itu tidak sesuai untuk irigasi, biasanya justru drainasi. Kalau yang kelas 1 itu sangat lambat. Kelas 6 dan 7 lebih sesuai untuk irigasi curah. Ini kalau sangat cepat, nah ini harus diberi irigasi curah, artinya air itu disiramkan dari atas. Nah, laju infiltrasi dan tekstur tanah itu sangat berhubungan ya. Jadi ini tekstur tanahnya pasir, large particle, large porous ya, jadi lubang-lubang udaranya banyak. Nah, ini akan cepat mengalir airnya, kemudian turun. Tapi kalau small particle, small porous, jadi porosnya itu lubang-lubang tanahnya sedikit atau kecil-kecil, maka air yang masuk juga terhambat ya, turunnya sedikit. Nah, demikian saya kira penjelasan untuk bagian pertama ini. Sekian dan terima kasih.